Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad ke-21. Perencanaan pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang melalui pemilihan alternatif rencana yang rasional dan sistematis. Perencanaan pendidikan tidak terlepas dari perencanaan sekolah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pendidikan. Perencanaan strategis di Provinsi NTB atau Nusa Tenggara Barat saat ini ada 6 pilar, yaitu meliputi pertama, akselerasi standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, program revitalisasi SMK. Yang ketiga, wajib belajar 12 tahun. Yang keempat, gerakan penuntasan buta aksara. Yang kelima, persemaian pemuda bintang. Dan yang keenam, persemaian pelaku budaya dan kesenian daerah. Yang akan saya bahas di sini yaitu tentang buta aksara. Buta aksara merupakan sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan membaca dan menulis yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau dalam kata lain yaitu ketidakmampuan seseorang untuk membaca atau menulis. Di Indonesia, gerakan penuntasan buta aksara sudah terlaksana hampir di semua daerah, sedangkan di NTB, gerakan penuntasan buta aksara ini belum banyak terlaksana di daerah dan hanya terlaksana di beberapa daerah saja. Yang jadi pertanyaannya yaitu, apa penyebab gerakan penuntasan buta aksara di NTB belum terlaksana dengan sepenuhnya? Gerakan penuntasan buta aksara jauh lebih penting karena menyangkut kebutuhan literasi dasar masyarakat dan menjadi penyebab lemahnya kemajuan berinteraksi pada zaman serba digital ini. Implementasi program ini membutuhkan banyak pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Persoalan buta aksara di Indonesia rupanya masih belum tuntas. Masih ada beberapa daerah yang penduduknya terdeteksi buta aksara atau kemampuan membaca dan menulisnya sangat rendah. Dan di NTB sendiri masuk ke dalam provinsi tertinggi buta aksara. Data buta aksara ini berdasarkan usia 15-59 tahun. Kenapa NTB masuk ke dalam provinsi tertinggi buta aksara? Karena di NTB dulunya banyak orang yang hanya sampai SD atau bahkan tidak sekolah, karena pada saat itu perekonomian mereka yang bisa dibilang sangat rendah sehingga menyebabkan banyak orang yang mengalami buta aksara dan tidak bisa sekolah karena belum sempat untuk mempelajari membaca, menulis, dan berhitung. Dengan posisi NTB kedua terbawah secara nasional, seharusnya Pemda bergerak melakukan revitalisasi Taman Bacaan Masyarakat atau bisa disingkat dengan TBM dan memperbanyak perpustakaan desa. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mendorong NTB melanjutkan program nasional Gerakan Pemberantasan Buta Aksara. Gerakan ini pernah ada pada era pemerintahan Gubernur HM Zainul Majdi. Namun, era Gubernur Haji Zulkifli Mansyah saat ini tidak lagi terdengar gaungnya. Kelompok masyarakat di pedesaan memiliki jumlah penduduk buta aksara lebih besar ketimbang masyarakat perkotaan. Faktor buta aksara di pedesaan disebabkan karena kemiskinan. Di pedesaan, perekonomian mereka jauh lebih rendah daripada di perkotaan. Untuk mengatasi persoalan ini, pihak yang berwajib juga telah menyiapkan beberapa program pendidikan keaksaraan yang nantinya akan difokuskan pada daerah yang persentase buta aksaranya tertinggi. Permasalahan buta aksara ini memang sudah rentan di wilayah 3T, di mana daerah-daerah tersebut memang cukup sulit dijangkau dan pedalaman. Jadi, kesimpulan dari pembahasan saya ini yaitu
Persoalan buta aksara di Indonesia rupanya masih belum tuntas. Masih ada beberapa daerah yang penduduknya terdeteksi buta aksara atau kemampuan membaca dan menulisnya sangat rendah. Dan di NTB sendiri masuk ke dalam provinsi tertinggi buta aksara. Karena di NTB dulunya banyak orang yang hanya sekolah hanya sampai SD atau bahkan tidak sekolah karena pada saat itu perekonomian mereka yang bisa dibilang sangat rendah sehingga menyebabkan banyak orang yang mengalami buta aksara karena belum sempat untuk mempelajari membaca, menulis, dan berhitung. Untuk mengatasi persoalan ini, pihak yang berwajib juga telah menyiapkan beberapa program pendidikan keaksaraan yang nantinya akan difokuskan pada daerah yang persentase buta aksaranya tertinggi. Permasalahan buta aksara ini memang sudah rentan di wilayah 3T, di mana daerah-daerah tersebut memang cukup sulit untuk dijangkau dan pedalaman. Sekian pembahasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.